Oke, pada segmen yang sekarang kita akan membahas kisi-kisi ujian madrasah untuk mata pelajaran PPKN. Ini tidak semua kisi-kisi untuk video yang pertama ini, nanti akan dilanjutkan video yang selanjutnya. Untuk kisi-kisi selanjutnya kita akan membahas beberapa kisi-kisi terlebih dahulu. Mari kita belajar satu persatu dan selalu semangat. Yang pertama, kita akan membahas tentang 3 perumus dasar negara yang dikemukakan secara berurutan dari mulai Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sebelum saya menjelaskan, silahkan lihat tayangan berikut ini. Life kept spitting at my feet and forced me down a dead-end street when all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, 'cause I don't like the person within, oh, I know I'm the one to blame. All I can do is take the shame, oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Whoa, I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Oke, setelah Anda melihat tayangan tersebut, mungkin dari kisi-kisi tersebut nanti akan bertanya soalnya, tahunnya, atau mungkin tanggalnya, tanggal berapa, atau mungkin siapa yang berbicara pada sidang tersebut, atau mungkin apa yang dibicarakan dan sebagainya. Silahkan Anda pelajari tentang hal itu. Semangat, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Untuk kisi-kisi selanjutnya, kita akan membahas tentang tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Wanna live a lie. Oke teman-teman, di kisi-kisi tersebut mengenai tata urutan perundang-undangan, perlu diketahui bahwa tata urutan perundang-undangan di Indonesia sudah berubah sebanyak 3 kali. Yang terakhir kita di tahun 2011, nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan. Sebenarnya sih dari ketiga itu hanya yang berbeda adalah di ketetapan MPR urutannya. Jadi untuk yang pertama sebelum di tahun 2004 itu Undang-Undang Dasar, yang kedua adalah ketetapan MPR. Lalu kemudian di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang atau garis miring Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Nah, berdasarkan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata urutan perundang-undangan menyatakan bahwa kembali lagi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah mungkin yang keduanya itu adalah ketetapan MPR. Nah mungkin soalnya mungkin bertanya tentang urutannya seperti apa dari nomor 1 sampai nomor 6, atau mungkin dari nomor 3 apa, nomor 4 apa, karena memang kalau bertanya tentang tata urutan perundang-undangan, kalau saya sebagai guru PPKN ketika membuat soal tidak lebih untuk
pasti mengurutkan begitu ya. Jadi mungkin Anda betul-betul harus hafal bagaimana urutannya gitu ya. Yang pertama apa. Nah kalau di video tersebut itu urutannya kita ngambil dari kiri ya. Jadi dari kiri sampai ke kanan. Nah, berarti yang kiri itu adalah nomor satunya. Yang kanan berarti yang nomor yang terakhir. Seperti itu. Semangat, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Semangat. Baik, kita berlanjut ke kisi-kisi selanjutnya, yaitu tentang upaya bentuk bela negara atau 4 bentuk bela negara berdasarkan Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara. Nah, kita lihat tayangan berikut ini. Wanna live a life. Oke teman-teman, dari 4 bentuk upaya bela negara tersebut saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tentang pendidikan kewarganegaraan. Itulah mengapa pendidikan kewarganegaraan, baik kalau saya belajar di SMP, kalau saya belajar di SD, kalau saya belajar di SMA dan kuliahan, itu pendidikan kewarganegaraan itu mesti ada dalam jenjang manapun. Kenapa? Karena itu adalah suatu upaya bentuk bela negara. Dan upaya bentuk bela negara itu tidak dilihat dan tidak mengenal usia. Itulah mengapa PPKN selalu ada. Meskipun namanya itu berbeda-beda. Ada pendidikan bela negara, pendidikan kewargaan negara, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewiraan dan sebagainya, itu berbeda-beda tiap jurusan. Tapi mesti itu ada yang kaitannya dengan kebangsaan, nasionalisme dan sebagainya. Namanya tidak harus PPKN seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kuliah di ITB dan sebagainya, nanti akan ketemu beberapa mata kuliah yang mata kuliahnya itu kaitannya dengan keindonesiaan. Baik, selanjutnya yaitu yang nomor 2, yaitu pelatihan dasar kemiliteran. Pelatihan dasar kemiliteran, mungkin teman-teman pernah ikut Paskibra, teman-teman pernah ikut resimen mahasiswa, teman-teman mungkin pernah ikut atau pernah mendengar kakaknya menjadi tim SAR dan sebagainya. Itu salah satu contoh pelatihan dasar kemiliteran seperti itu. Nah itu dengan upaya yang kedua itu Anda sudah melakukan bela negara. Lalu kemudian selanjutnya adalah pengabdian sebagai TNI. Ini it's pasti banget gitu ya, untuk Tentara Nasional Indonesia itu pasti bela negara, karena juga Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara juga mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi. Pengabdian sesuai profesi itu contohnya seperti Anda cita-cita menjadi dokter, jadilah dokter yang menjadi Indonesia, yang selalu membanggakan Indonesia. Jadi pada prinsipnya dengan sesuai profesi tersebut, mungkin profesinya itu adalah menjadi guru, mungkin profesinya itu menjadi seorang pengusaha, tapi pada prinsipnya adalah ketika Anda berpikir untuk orang lain, ketika Anda berusaha untuk memajukan bangsa ini, maka itu adalah Anda sudah melakukan upaya bentuk bela negara. Baik, sepertinya sudah jelas, tapi kalau belum jelas nanti Anda silakan berkomentar di bawah ini, maksudnya di video di bawah ini. Silakan Anda komentar, silakan Anda bertanya kalau memang belum paham. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Semangat. Oke teman-teman, ini kisi-kisi yang terakhir di video ini, namun nanti akan dilanjutkan ke segmen selanjutnya. Kisi-kisi yang terakhir ini adalah tentang 4 tujuan negara yang ada dalam pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat tayangan berikut ini. Wanna live a life. Oke teman-teman, di kisi-kisi yang terakhir ini tentang tujuan negara, mungkin nanti akan bertanya tentang bagaimana contohnya, seperti ikut serta melaksanakan ketertiban dunia itu contohnya apa. Kalau saya contohkan, itu seperti Indonesia pernah memberikan atau mengirimkan gitu Garuda 1 sampai Garuda 5
ke Lebanon, apakah itu ke daerah-daerah yang memang sebenarnya itu rawan konflik begitu. Nah, kita bergabung dengan PBB. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Jadi ketika ada negara atau misalnya ada daerah yang lagi berperang atau masih bertikai atau ada sengketa dan sebagainya, nah Indonesia mengirimkan secara aktif ke United Nations atau ke PBB untuk melakukan penanganan yang nanti akan dipimpin oleh negara-negara secara berbarengan, dan itu adalah contoh dari ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Atau mungkin memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah Indonesia pada saat ini sudah sangat betul berusaha mengenai memajukan kesejahteraan umum ini. Bagaimana adanya program-program dari pemerintah yang pro rakyat dan sebagainya, itu adalah contoh untuk di tujuan negara tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Intinya di bidang ekonomi lah pada prinsipnya. Lalu kemudian selanjutnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, salah satu contohnya adalah kerjaan TNI nih, Tentara Nasional Indonesia. Sebenarnya sih bukan hanya kerjaan TNI, tapi mungkin Anda lebih sering melihat itu contohnya adalah pekerjaan TNI. Contohnya seperti apa? Makanya Tentara Nasional Indonesia itu dari mulai tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Mungkin Anda pernah dengar Bintara Pembina Desa atau Babinsa, itu tingkat desa. Mungkin kita pernah dengar dan Ramil dan sebagainya, Koramil, apa dan sebagainya. Itu setiap daerah itu ada. Dan setiap daerah itu harus sama dan tidak boleh berbeda. Contoh, Tentara Nasional Kebumen, nah itu nggak boleh ada. Kenapa? Karena untuk melindungi segenap bangsa Indonesia itu adalah salah satu tugas dari TNI, dan itu tugas dari pemerintah pusat. Jadi karena adanya otonomi daerah, apakah boleh punya tentara nasional sendiri? Itu nggak boleh. Begitu. Jadi khusus untuk ini, melindungi segenap bangsa Indonesia, itu diatur sendiri oleh pemerintah pusat. Oke, selanjutnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mungkin Anda juga sudah tahu ya, contohnya pendidikan, begitu ya. Anda bisa belajar dengan merdeka, begitu ya. Anda bisa paham betul bagaimana cara belajar yang diberikan oleh gurunya, atau mungkin tidak paham betul yang dibelajarkan oleh gurunya. Itu adalah salah satu contoh bahwa Indonesia telah berusaha untuk mewujudkan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, untuk yang segmen yang sekarang ini selesai dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan pertanyaan apapun, insya Allah akan saya jawab. Mau bertanya tentang hukum, politik, kewarganegaraan, atau mungkin peraturan dan sebagainya, silahkan Anda jawab. Nanti akan saya jawab di segmen menjawab pertanyaan. Terima kasih. Semoga kita selalu bahagia dan selalu jangan lupa bahagia. Terima kasih. Saya